Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-95. Wah, hampir 100. Kayaknya nanti segmen ke-100 mau ada yang spesial, tapi saya belum kepikiran apa. Kalau teman-teman yang ngikutin saya, ngikutin segmen ini, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Kasih ide dong, segmen 100 apa ya? Bedah toko offline, atau grebek gitu ya, atau gimana? Saya belum kepikiran. Oke nih, ke-95. Jadi apa itu bedah atau review toko ini? Jadi saya ngomentarin toko yang ngisi Google Form. Jadi yang mau dibedah tokonya dari sisi front end, saya komentarin di YouTube ini. Cek aja di ganirozeki.com. Di situ ada form bedah toko gratis. Di situ ada yang gratis, Google Form, ada yang berbayar. Ada yang berbayar. Kalau yang berbayar di bedahnya bukan, alhamdulillah, bukan hanya dari front end, tapi dari seller center, dari iklan dan sebagainya. Itu insya Allah dibedah, dan mudah-mudahan harapannya bisa ngebuka mata batin teman-teman, ngebuka blind spotnya teman-teman, menambah perspektifnya teman-teman. Karena bukan saya yang paling hebat, tapi karena alhamdulillah saya dan tim sudah banyak lihat seller center, jadinya terasah ininya, terasah apanya ya, feelingnya tuh terasah mana yang bagus mana yang tidak. Insya Allah. Jadi ini studi kasus, insya Allah segmen ini setiap Senin jam 19.30. Dan hari ini yang mau saya bedah, nama tokonya adalah Berkah Abadi Motor. Kenapa saya pilih toko ini? Tadi saya cek yang ngisi Google Form, karena saya search kata kunci, ya saya control find gini ya. Saya search mobil, motor, otomotif, saya cuma nemu satu. Kenapa mau mobil, motor, otomotif? Karena saya lagi mempelajari produk otomotif ya. Saya lagi mempelajari produk otomotif, jadinya sekalian aja studi kasus, cari yang ngisi di Google Form. Ini dia ngisinya 2022. Dari 2022 mungkin udah nggak ngikutin video-video saya, ya nggak apa-apa sih. Kan kita studi kasus bareng. Meskipun yang punya toko nggak nonton, ya nggak apa-apa juga. Kita lihat dulu komentarnya. Komentarnya sederhana sih. Belum bisa stabil, pembeli lama kurang, alias repeat order berarti rendah ya. Lebih banyak kan pembeli baru, bingung cara punya langganan. Ya, setelah saya lihat produknya memang kayaknya nggak mungkin yang berlangganan ya. Bukan nggak mungkin ya. Kemungkinannya kecil, kecuali kalau B2B. Cuman si Shopee ini kan lebih ke B2C ya, lebih ke end user. Eh, nggak ke B2B. Tapi kalau kalau customernya B2B harusnya bengkel ya, karena ini produk-produk yang kecil-kecil dan orang bengkel yang ngerti. Maksud saya gini, kenapa repeat ordernya rendah ya? Mungkin karena saya pribadi pun, kalau misalkan saya ngerti kabel konektor ini ya. Oh, ternyata kabel konektor saya salah. Kabel konektor saya bermasalah, dan saya pasang, saya cari dan saya pasang. Saya kan nggak berharap beli lagi ya si kabel konektor ini. Saya nggak berharap motor saya bermasalah lagi, nggak berharap. Dan yang namanya motor kan lebih kuat ya, maksudnya beda kalau obat. Ini kan ada penyakit baru beli, dan kita kan nggak berharap beli lagi obat ya. Tapi kalau badan kita kan, kita susah banget kontrolnya. Tapi kalau motor itu teknologi yang sudah sangat settle, teknologi yang sudah sangat mature. Jadinya kalau ganti kabel ini ya rusaknya harapannya 3 tahun 4 tahun lagi, 3 sampai 4 tahun lagi. Jadi menurut saya sih dengan karakter produk kayak gini wajar repeat ordernya rendah. Tapi nggak tahu, sekarang udah 2 tahun, 1 tahun setengah dari yang bersangkutan ngisi, mungkin ada perubahan. Bingung cara punya langganan. Jadi kalau karakter produknya memang repeat ordernya rendah, ya mau gimana? Cara tersimpel adalah cek kompetitor. Tersimpel cek kompetitor, lihat repeat, nggak bisa dilihat repeat order ya. Hmm, atau apa ya? Wah, belum kepikiran. Yang jelas, mudah-mudahan saya salah. Kayaknya karakter produknya memang bukan yang gampang untuk repeat order kayaknya. Lalu saya ubak-ubak tokonya. Tadi saya sudah ubak-ubak tokonya sekitar 15 sampai 20 menit. Berikut ini komentar saya. Yang pertama adalah, duh, vouchernya nggak on. Saya selalu selalu baik di bedah toko ini atau ke klien yang konsultasi ke saya selalu menyarankan voucher kudu kudu on. Ini nggak ada voucher yang on. Kudu on voucher, entah itu ikuti toko atau tidak. Dan maksud saya on tuh betul-betul tok on doang. Jadi nggak harus 5.000, nggak harus 100.000.
walaupun vouchernya cuma 100 perak, kudu on. Kenapa? Itu engagement. Engagement artinya jejak digital. Jadi kan orang klaim-klaim aja ya. Kalau saya datang ke si tokonya si masnya ini, terus kalau saya memang nggak ada niatan beli, klaim aja lah, siapa tahu mau beli. Siapa tahu mau beli. Kalau ternyata kata Allah, hei kamu jadi beli, kan Allah maha membulak-balikan hati ya. Ada rekam jejak digitalnya, yaitu melalui si voucher tadi. Oh iya, saya pernah dulu klaim voucher ke toko ini, ya beli deh. Jadi sayang banget kalau vouchernya nggak on, meskipun cuma 100 perak. 100 perak ya gimana sih? Nggak, ya kebangetan dong kalau misalkan nggak ada profit 100 perak banget mah. Sayang banget. Jadi voucher kudu on. Karena dia engagement dan itu jejak. Dan yang namanya engagement di dunia online, per online bukan hanya di Shopee, engagement itu kan seakan-akan kayak mata uang ya. eh Kayak di Instagram deh. Di Instagram kita makin banyak likes, makin banyak komen, makin banyak yang share, kita makin besar, makin besar, makin besar, makin banyak yang follow dan seterusnya. Engagement. Dan kita bisa dapat banyak proyek, jadi terkenal, banyak uang dan sebagainya. Jadi engagement penting, bukan hanya di Shopee tapi di seluruh platform online. Ini komentar pertama. Yang kedua, saya lihat ini produknya luar biasa murah-murah semua. Yang termahal pun 400.000 dan itu pun nggak laku ya. Sorry, salah. Tinggi ke rendah. Nah ini dia apa? Nggak tahu lah apa, saya kurang ngerti. Terus ada Aki 200.000 dan kayaknya terjual per bulannya juga rendah sekali. Ini semua produknya, aduh, semua produknya murah mutlak. Saya sebutnya murah mutlak. Jadi bukan murah terhadap HPP. Katakanlah ya oke, saya jual tadi si kabel tadi saya jual 200% atau 5 kali HPP. Tapi harga akhirnya 500 perak. Itu kan murah mutlak ya, cuma 500 perak. HPP-nya memang cuma 100 perak. Kalau persentase gede dong, 5 kali HPP gitu loh. Tapi kan tetap aja murah 500 perak. Jadi jangan semuanya murah mutlak kayak gitu. Ya, mungkin murah mutlak tuh under 5.000 atau under 10.000 deh. Jangan semuanya under 10.000, tapi kalau toko yang ini saya lihat sih rata-rata ya under 10.000. Oh, ada nih 11.500. Mungkin under di bawah 20.000. Nah, jangan semuanya kayak gitu. Kenapa? Pertama, kapan kayanya? Kapan kaya? Kapan mau beli Pajero Sport 5? Kapan mau beli Lamborghini-nya? Karena ya receh-receh semua. Ya coba cari produk yang sejenis, yang bisa cross sell antara produk terlaris sama yang produk yang akan dicari ini, yang harganya memang bagus, margin persentasenya bagus, terus nominalnya juga bagus. Ya apa? Saya juga nggak tahu. Silahkan dicari. Dan belum lagi soal minimum bid. Kan ada minimum bid iklan ya. Di Shopee, Lazada ada, Tokopedia ada. Ya ada minimum bid iklan. Katakanlah minimum bid iklannya biar gampang 200 perak ya. Berarti kan kita juga harus ada minimum harga. Ya begitu. Jadi saran saya jangan semuanya murah mutlak. Buat teman-teman yang jualan semuanya murah mutlak, hati-hati itu, hati-hati. Nanti nggak kaya-kaya, hati-hati. Hati-hati. Udah hampir 9 menit. Yang ketiga, back to basic. Jadi buat teman-teman yang ngerasa stuck ininya apa penjualannya, saya pun masih sama. Kalau ketika stuck saya langsung back to basic, yaitu judul dan ya back to basic banget lah. Nah kalau yang toko ini saya lihat back to basicnya juga belum dibenahi. Contohnya nih, ini satu produk fotonya cuma 2, padahal sekarang di Shopee sudah direkomendasikan ya, sudah ada checklistnya yaitu minimal 3. Dan sebenarnya dari dulu udah disarankan seperti itu. Dan baru belakangan ini, baru sebulan ke belakang di tengah 2024 ini ada checklist ketika kita upload produk. Itu udah jelas banget terpampang. Termasuk video juga. Sayang banget kalau nggak ada video. Bikin video itu kan ya satu untuk seumur hidup lah. Ini bikin video apa sih ini namanya? Aki kotak. Oh, ini saklar, skun aki kotak ini. Ya, bikin video ya berapa 30 detik cuma bilang, "Guys, ini skunnya nih ya, asli ya, kuningan, anti karat dan sebagainya." Nggak usah diedit terus upload, selesai, lupakan. Nggak usah malu-malu, nggak usah mikir, "Aduh, harus edit gini gitu." Enggak. Yang penting tercentang dulu si videonya. Ini back to basic banget. Jadi masnya silakan back to basic dulu, judul, video, deskripsi dan sebagainya cek lagi. Jangan yang basic-basic belum tercentang. Lalu dekorasi toko, banner ini sebenarnya buat kalau saya pribadi sih opsional ya. Saya pribadi opsional.
Tapi yang laris-laris biasanya dekorasi tokonya tuh dibenahi, bannernya up to date, lebih menarik lah sebagainya. Tapi kalau buat saya pribadi opsional, dan faktanya ada juga kok yang dekorasi tokonya nggak diapa-apain, bannernya nggak dikasih tapi laris juga. Cuman ya lebih banyak lagi yang banner sama dekorasi tokonya dibagus-bagusin dan tokonya laris manis. Wah, udah 10 menit lebih, padahal saya pribadi berusaha bikin video kurang dari 10 menit. Jadi teman-teman belajar setiap hari 10 menit itu harusnya nggak susah. Karena saya insya Allah setiap hari upload, dan cuma 10 menit itu saya rasa nggak lebih lama daripada teman-teman nyasar di TikTok. Itu aja. Sekali lagi buat teman-teman yang mau dibedah tokonya, cek di ganirozaki.com, nih ganirozaki.com. Ada yang berbayar, ada yang gratis, cek aja di ganirozaki.com. Yang berbayar agak lumayan, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Alhamdulillah. Itu aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.